Apa dikit doang, lewat dikit aja nggak apa. Oleh Pak Menteri. Karena tadi sebetulnya detailnya sudah, dagingnya sudah ada semua ya, tadi sudah disampaikan semuanya. Saya yakin nanti teman-teman wartawan akan lebih menunggu pada saat sesi tanya jawab. Tapi perkenankan saya untuk membacakan keynote dari Bapak Menteri PHJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati UNFPA Representative Indonesia, Mr. Hasan Muktasani. Kemudian Deputi Bidang Kendalian Penduduk Bangga BKKBN, Dr. Bonifasius Prasetya Ikhtiarto SSIMN. Para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kedeputian Pengendalian Penduduk, dan para rekan-rekan jurnalis yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua dapat hadir dalam press briefing Hari Kependudukan Dunia tahun 2026. Dan atas nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, saya menyampaikan apresiasi pada UNFPA Indonesia atas kemitraan yang terus terjalin dan dalam mendukung pembangunan kependudukan di Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan media yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang isu-isu kependudukan. Hadirin yang saya hormati, setiap tanggal 11 Juli dunia memperingati Hari Kependudukan Dunia sebagai momentum untuk mengingatkan kita bahwa dinamika kependudukan bukan sekedar persoalan angka, tapi tentang manusia, keluarga, dan masa depan bangsa. Tahun ini Hari Kependudukan Dunia mengusung tema Realizing the Hopes and Aspirations of Young People Today and for the Future, atau mewujudkan harapan dan cita-cita generasi muda hari ini dan untuk masa depan. Tema tersebut mengajak kita melihat generasi muda bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai mitra utama dalam menentukan arah pembangunan itu sendiri. Mereka memiliki harapan, aspirasi, kreativitas, dan potensi yang harus kita dukung melalui kebijakan yang berpihak dan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara optimal. Tema ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam realitas yang dihadapi oleh generasi muda. Di berbagai negara termasuk Indonesia, kita melihat kecenderungan semakin banyak anak muda yang menunda, bahkan tidak lagi memandang kehidupan berkeluarga sebagai pilihan yang mudah diwujudkan. Fenomena ini tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan preferensi pribadi semata, karena dibaliknya terdapat berbagai hambatan sistemik yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam merencanakan masa depan. Bagi sebagian besar anak muda Indonesia, membangun keluarga tetap menjadi bagian dari cita-cita hidup. Namun mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi, akses terhadap pekerjaan yang layak, tingginya biaya pendidikan dan perumahan, kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas, hingga tantangan menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan karir. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam perjalanan hidup mereka, termasuk kapan membangun keluarga dan memiliki anak. Karena itu, respons Indonesia terhadap tantangan kependudukan tidak berangkat dari upaya mengarahkan pilihan hidup generasi muda. Sebaliknya, pemerintah berupaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang muda memiliki kesempatan untuk mewujudkan aspirasi hidupnya secara bebas, bertanggung jawab, dan bermartabat. Ketika generasi muda memperoleh pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang produktif, layanan kesehatan yang inklusif, perlindungan sosial yang memadai, kesempatan untuk berpartisipasi, serta lingkungan yang aman dan setara, mereka akan lebih siap merencanakan masa depan, termasuk kehidupan berkeluarga sesuai dengan pilihan dan kesiapan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas sebagai fondasi kemajuan bangsa. Dalam konteks pemerintah, pembangunan kependudukan bukan hanya tentang mengelola dinamika demografi, tetapi memastikan bahwa setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara optimal bagi bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, komitmen tersebut saat ini semakin diperkuat melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan atau PJPK sebagai arah kebijakan jangka menengah yang mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang menempatkan penduduk sebagai subjek sekaligus tujuan pembangunan.
Dengan demikian, pembangunan kependudukan bukan lagi menjadi tanggung jawab satu sektor saja, melainkan menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Peta jalan ini menegaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada pengelolaan kuantitas penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas penduduk dan inklusi sosial, pembangunan keluarga, pemetaan persebaran penduduk, serta administrasi kependudukan. Keseluruhan strategi tersebut diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, produktif, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan sosial, ekonomi, maupun demografi. Dalam kerangka tersebut, pemberdayaan generasi muda menjadi investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Bonus demografi hanya akan memberikan manfaat apabila didukung oleh kebijakan yang mampu menghilangkan berbagai hambatan struktural yang dihadapi anak muda. Inilah mengapa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memandang isu kependudukan sebagai agenda pembangunan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga transformasi ekonomi. Hadirin yang saya hormati, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan seperti UNFPA Indonesia terus mendukung dan memperkuat sinergi untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung generasi muda. Melalui kerjasama ini, kita bersama-sama mendorong pembangunan kependudukan yang berbasis data, menghormati hak setiap individu, serta memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Kolaborasi lintas sektor ini juga menjadi kunci agar setiap anak muda Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, berinovasi, membangun keluarga apabila mereka memilihnya, serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, tema Hari Kependudukan Dunia tahun ini tidak hanya mengingatkan kita untuk mendengar suara generasi muda, tetapi juga mendorong kita memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar mampu menghidupkan dan mewujudkan harapan dan aspirasi mereka. Inilah semangat yang juga menjadi landasan dari peta jalan pembangunan kependudukan Indonesia, yakni menghadirkan pembangunan yang berpusat pada manusia, memperkuat keluarga sebagai fondasi masyarakat, dan menyiapkan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin teman-teman media yang kami banggakan, Kementerian bangga BKKBN sebagai sahabat keluarga Indonesia tidak terkecuali para remajanya. Kita memiliki berbagai program dan kebijakan yang menyasar populasi remaja yang bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan reproduksi, menciptakan generasi remaja yang sehat, berdaya, serta memiliki rencana untuk masa depannya. Program kita melalui program genre atau generasi berencana, kemudian pusat informasi dan konseling remaja atau PIK, kemudian sekolah siaga kependudukan atau SSK, serta gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, merupakan komitmen nyata dari Menhub Bangga BKKBN untuk mendukung remaja, serta menjadi kolaborator bagi remaja untuk aktualisasi diri dan menciptakan remaja untuk siap menjadi pemimpin di masa depan. Dengan melakukan kolaborasi bersama institusi pendidikan, sekolah, maupun penggerakan masyarakat, kita berupaya meningkatkan meaningful youth participation atau keterlibatan remaja dalam semua aspek pembangunan. Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan dan mengajak seluruh remaja untuk aktif di berbagai kegiatan positif, PIKR, SSK, dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Jadilah remaja yang menginspirasi bagi lingkungan masing-masing. Rekan-rekan media yang saya hormati, tentu saja peran media menjadi sangat penting dalam membangun literasi kependudukan di masyarakat. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk cara pandang publik terhadap isu-isu strategis seperti keluarga, kependudukan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan generasi muda. Melalui press briefing ini kami berharap informasi mengenai Hari Kependudukan Dunia tahun 2026 dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Kami juga ingin mengajak media untuk terus menjadi mitra dalam menyebarkan kesan-kesan positif tentang pentingnya membangun generasi muda yang sehat, berdaya, dan optimis dalam menghadapi masa depan. Hadirin yang saya banggakan, masa depan Indonesia ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini, karena ketika kita mendengar suara orang muda, memberikan ruang bagi aspirasi mereka, serta menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, sesungguhnya kita tengah membangun fondasi bangsa yang lebih kuat.
Mari kita jadikan Hari Pendidikan Dunia tahun 2026 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan harapan dan aspirasi generasi muda Indonesia hari ini dan untuk masa depan. Semoga usaha kita bersama menjadi bagian dan upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, penduduk yang tangguh, dan Indonesia yang maju menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sumber Daya Manusia. Ini menjadi sangat penting karena temuan-temuan hasil-hasil survei yang ada di lapangan tentu saja menjadi dasar bagi kebijakan untuk bisa dibuat. Dan mungkin langsung saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bagaimanapun juga kalau kita lihat dari datanya, saat ini menurut Supas, persentase penduduk usia 60 tahun ke atas di Supas 2025 ini angkanya sudah mencapai 11,97%. Dan ini menjadi jalan dari salah satu program prioritas yang dilakukan oleh Kemenhub Bangga BKKBN, yaitu program Lansia Berdaya. Bagaimanapun juga kita sama-sama tahu bahwa lansia ini kalau jumlahnya sudah hampir 12%, berarti kan jumlahnya memang bertambah terus. Karena seiring juga dengan total fertility rate atau IFR kita yang jumlahnya tadi sudah 2,13. Jadi jumlah lansianya juga angka harapan hidup kita kan juga memang terus bertambah. Nah, untuk menyikapi itu, Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga memiliki program yang namanya Lansia Berdaya. Salah satunya adalah dengan memberikan juga program-program sekolah lansia. Di sana bagaimana lansia-lansia bisa tetap beraktivitas, tetap bisa hidup dengan bahagia, dan dibekali dengan ilmu-ilmu yang juga sesuai dengan masing-masing lansia. Jadi ini memang salah satu bagian dari program prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga dan sudah dicanangkan oleh Pak Menteri pada saat kementerian ini awal dibentuk. Kemudian juga untuk bisa menjamin hak yang sama sebetulnya ya, tadi kan pertanyaannya Mbak Kanisa adalah bagaimana nih? Karena kan di setiap daerah kan juga berbeda-beda. Sebenarnya pemerintah sudah hadir dengan salah satu caranya adalah dengan memberlakukan ataupun mengambil kebijakan sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Ini kan sekolah rakyat ini bagaimanapun juga kita ingin melihat agar anak-anak yang memang belum mampu kemudian bisa mendapatkan akses pendidikan. Karena kita sama-sama tahu untuk bisa menerobos bagaimana keluar dari kemiskinan, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan ini yang dijalankan oleh pemerintah dengan mendirikan sekolah rakyat bagi anak-anak yang memang tidak mampu. Kemudian juga tetap memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berprestasi dengan program sekolah Garuda. Ini untuk anak-anak yang memang berprestasi, kemudian dimasukkan ke dalam sekolah Garuda agar nantinya mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah ataupun perguruan-perguruan tinggi yang kelas dunia dan nantinya kembali ke Indonesia untuk membangun bangsa. Kurang lebih mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Budi dan nanti dari Pak Ibu. Terima kasih. Ya, sedikit saja kaitan dengan